Asal-usul nama Bukit Batrem. Alkisah sebuah cerita, tepatnya pada tahun 1960, di saat kota Dumai masih menjadi dusun, hiduplah seorang pria bernama Haji Batrem, atau sering disapa dengan panggilan Pak Haji. Ia memiliki ciri khas janggut yang tumbuh di sekitar pipi dan dagunya. Tidak lupa pula dengan peci yang selalu bertengger di atas kepalanya, yang menutupi rambut ikalnya yang kian memutih. Haji Batrem saat ini berusia 53 tahun. Ia merupakan pedagang kelontong yang menjual usaha sembako yang sudah ia bangun dengan susah payah untuk menghidupi keluarganya sejak usianya berumur 28 tahun. Hingga usianya yang menginjak angka 53 tahun, usaha kelontong Haji Batrem masih saja sepi pembeli, dan hanya beberapa orang saja yang berbelanja di toko kelontong miliknya. Haji Batrem memiliki kepribadian yang baik, rendah hati, serta ia tidak segan untuk menolong orang yang sedang mengalami kesusahan, walaupun usahanya tidak laku di kalangan masyarakat. Haji Batrem memiliki toko kelontong yang hanya menjual sembako untuk masyarakat. Pada saat itu, harga sembako di toko kelontongnya dianggap lebih mahal dibanding toko kelontong lain, hingga ia berkali-kali harus kehilangan pembeli karena dianggap harga sembako yang mahal. Karena usahanya tidak berkembang, ia lalu memperdagangkan barang yang dapat digunakan untuk masyarakat Dumai berladang. Toko kelontong Haji Batrem yang awalnya sepi pembeli, mendadak ramai peminat dan banyak masyarakat Dumai yang langsung berbondong-bondong datang ke toko kelontong milik Haji Batrem untuk membeli peralatan perbekalan berladang. Kesuksesan usahanya membuat Haji Batrem mendapatkan banyak keuntungan di dalam usahanya ini. Banyaknya kebutuhan hidup masyarakat mengharuskan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak dari masyarakat setempat untuk memilih berladang. Awalnya, masyarakat sempat bingung bagaimana cara mereka akan berladang karena mereka tidak memiliki peralatan-peralatan yang akan mereka gunakan untuk berladang. Akhirnya, masyarakat pun berbondong-bondong mendatangi toko kelontong milik Haji Batrem, yang ternyata menjual perbekalan berladang, dan tokonya pun menjadi terkenal karena menjual perbekalan berladang. Masyarakat luar, tepatnya masyarakat Rupat, mendengar berita bahwa masyarakat Dumai berladang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan karena berladanglah, masyarakat Dumai mendapat banyak keuntungan dari pekerjaannya tersebut. Masyarakat Rupat banyak yang memutuskan untuk pergi ke Dumai. Masyarakat Rupat banyak yang berpikir mereka tidak bisa hidup dalam kemiskinan dan harus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mereka pun memutuskan untuk berladang. Sesampainya mereka di Dumai, mereka langsung mencari lahan yang pas untuk mereka berladang. Setelah mencari ladang yang mereka rasa pas, mereka membeli perlengkapan untuk perbekalan berladang di usaha kelontong Haji Batrem dan langsung berladang di kemudian harinya. Mereka berharap mereka memperoleh keuntungan saat panen dan dapat menjualnya kepada masyarakat lokal, serta mendapat uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun usaha kelontong milik Haji Batrem laris manis di kalangan masyarakat lokal maupun luar, namun makin lama usaha kelontong Haji Batrem bisa dikatakan hampir bangkrut, karena Haji Batrem tidak mendapat pemasukan sebagai modal usaha kelontongnya. Pada awalnya, masyarakat membayar barang belanjaan yang mereka beli. Namun, makin lama masyarakat hanya beberapa saja yang membayar belanjaan mereka. Masyarakat lokal maupun luar, banyak yang memilih mengutang karena mereka tidak memiliki uang untuk membeli perbekalan berladang. Mereka pun berjanji ketika masa panen tiba, mereka akan membayar hutang mereka kepada Haji Batrem. 6 bulan telah berlalu, namun rata-rata dari masyarakat mengalami gagal panen akibat dari hama yang mengganggu. Pada akhirnya, karena mereka tidak dapat membayar hutang mereka kepada Haji Batrem,
Mereka pun memberikan lahan mereka kepada Haji Batrem untuk melunasi hutang mereka. Sehingga, Haji Batrem merupakan pemilik lahan terluas di Dumai pada saat itu. Ketika mendengar bahwa Haji Batrem memiliki lahan terluas di Dumai, Caltex pun merasa tertarik untuk membeli lahannya dan dinamailah lahan tersebut dengan nama Bukit Batrem. Saat ini, Bukit Batrem menjadi salah satu kelurahan yang memiliki pusat pendidikan di kota Dumai, khususnya perguruan tinggi, dan daerah ini dikenal dengan sebutan daerah penghasil air bersih di Dumai.